Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildono Imam Alpasya. Di sini saya ingin membuat video pengganti pertemuan 8 yaitu unsupervised learning. Jadi di sini nih kita bakal lebih mendalami pembelajaran tentang unsupervised learning, yaitu adalah metode dalam machine learning yang digunakan ketika data tidak memiliki label atau target yang jelas, sehingga model harus belajar secara mandiri untuk menemukan pola, struktur, atau hubungan tersembunyi. Proses unsupervised learning tidak melalui tahap training dengan target yang diketahui, melainkan berfokus pada eksplorasi data. Tujuan utama dari metode ini adalah bukan untuk melakukan prediksi secara langsung, tetapi untuk memahami struktur data, menemukan pola tersembunyi, serta membantu dalam proses analisis lanjutan. Secara umum, unsupervised learning terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu clustering dan dimensionality reduction. Langsung aja kita ke yang pertama, yaitu clustering. Adalah teknik dalam unsupervised learning yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristik. Data yang mirip akan berada dalam satu cluster, sedangkan data yang berbeda akan dipisahkan ke cluster lain. Clustering yang pertama ada K-means clustering. Adalah algoritma clustering yang paling umum digunakan. Algoritma ini bekerja dengan cara menentukan K buah sentroid pusat cluster. Proses ini dilakukan secara iteratif dengan cara menentukan jumlah cluster. Intuisi K-means seperti mengelompokkan siswa berdasarkan nilai yang mirip. Kelebihannya sederhana dan mudah dipahami, proses training cepat dan efisien, skalabilitas tinggi, dapat beradaptasi dan fleksibel. Kekurangannya penentuan jumlah cluster yang harus ditentukan sejak awal, rentan terhadap outlier, kesulitan dengan bentuk cluster yang kompleks, hanya efektif pada data numerik. Hierarchical clustering membentuk struktur hierarki bertingkat. Terdapat dua pendekatan, aglomeratif bottom up, divisif top down. Kelebihan utama, tidak perlu menentukan jumlah cluster di awal, bisa divisualisasikan dengan dendrogram. Kekurangannya kompleksitas komputasi yang tinggi, sensitif terhadap outlier, sulit untuk menentukan jumlah cluster. DBS-CAN, Density Based Spatial Clustering, mengelompokkan data berdasarkan kepadatan density, bukan jarak langsung seperti K-means. Gaussian Mixture Model adalah algoritma clustering berbasis probabilitas. Berbeda dengan K-means yang keras, GMM bersifat soft clustering. Terus ada mean shift, mencari pusat cluster berdasarkan kepadatan tertinggi. Modus dengan cara menggeser titik secara iteratif menuju area yang lebih padat. Self-organizing map adalah algoritma berbasis neural network yang digunakan untuk memetakan data berdimensi tinggi. Dimensionality reduction adalah teknik untuk mengurangi jumlah fitur dalam dataset tanpa menghilangkan informasi penting. Principal component analysis adalah teknik reduksi dimensi yang mengubah data ke dalam sumbu baru, principal components. TSNE, Distributed Stochastic Neighbor Embedding, adalah teknik dimensionality reduction yang dirancang khusus untuk visualisasi data berdimensi tinggi ke dalam ruang 2D atau 3D. Berbeda dengan PCA yang berfokus pada variabel global, TSNE lebih menekankan pada hubungan lokal antara data. Cara kerjanya menghitung probabilitas kemiripan antar data, memetakan data di dimensi rendah, meminimalkan perbedaan distribusi. Karakteristik utamanya menjaga hubungan lokal antara data, cocok untuk visualisasi cluster kecil, tidak mempertahankan struktur. UMAP atau Uniform Manifold Approximation and Projection dikembangkan sebagai alternatif dari TSNE dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan. Nah, lalu ada autoencoders, adalah model neural network yang digunakan untuk mempelajari representasi data dalam bentuk yang lebih ringkas. Model ini terdiri dari 3 bagian utama, encoder, latent space, decoder. Cara kerjanya, data masuk ke encoder, dikompres, disimpan dalam latent space, direkonstruksi kembali oleh decoder,
error dihitung menggunakan loss function. Karakteristik utama mampu menangani data nonlinear yang kompleks. Ini contohnya. Oke, sekian video penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.